Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu, hari yang penuh sukacita dan juga bahagia. Sebab kita tahu setiap hari Minggu kita merayakan dan mengingat bahwa Tuhan Yesus Kristus telah bangkit. Dia telah mengalahkan maut bagi kita, dan semua kita yang percaya kepadanya telah dikaruniakannya hidup yang kekal. Nah, hari ini saudara-saudara kita akan merenungkan sebuah tema, yakni teladan pelayanan Kristus. Ya, teladan pelayanan Kristus. Dan sebelum lebih jauh, saya ingin mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Nabi Yesaya 42. Kitab Nabi Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara semua. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak dan menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang pernah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Amin. Nah, saudara-saudara, jikalau kita bicara pelayanan, ya, kepada siapakah kita melihat sebuah contoh yang sempurna, sebuah contoh yang baik, dan yang betul-betul sangat berguna bagi kita di segala zaman. Ya, kita tahu bahwa di dunia ini, dalam persekutuan kita, bahkan di gereja, ada orang-orang yang dianggap besar, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang menjadi tokoh di dalam sejarah kekristenan. Nah, dari mereka pun sebenarnya kita bisa belajar sesuatu, teladan tertentu yang mereka telah hidupi dalam kehidupan mereka. Namun demikian, saudara-saudara, pada akhirnya, jikalau kita telah belajar, katakanlah, melihat banyak teladan orang besar dan juga banyak karya-karya mereka, pada akhirnya kita harus kembali kepada Kristus, sumber segala teladan, sumber segala hikmat dan kuasa dalam kita melayani. Nah, ketika Kristus melayani, saudara-saudara, hal pertama yang kita lihat adalah Kristus tahu betul kapan dia harus mulai pelayanannya. Ya, Kristus bukanlah pribadi yang datang kemudian mengambil waktu dan tempat pelayanannya dan mengerjakannya begitu saja. Tapi Kristus betul-betul tahu kapan waktu yang terbaik untuk mulai pelayanannya. Kita semua tahu dalam perjanjian lama, seorang imam baru boleh melayani ketika usianya sudah 30 tahun, saudara-saudara. Itu sebabnya Kristus ketika dia hadir datang ke dunia sebagai Mesias yang memikul jabatan nabi, imam, dan raja, dia pun juga memulai pelayanannya pada usia 30 tahun, saudara-saudara. Sebuah usia yang sebenarnya dianggap tepat di dalam komunitas Yahudi dan sesuai dengan hukum perjanjian lama pada waktu itu. Ya, kita tentu saja mengerti bahwa kita tidak hidup dalam perjanjian lama atau perjanjian baru. Usia bukanlah sesuatu yang sifatnya harafiah dan juga literal. Tapi tentu saja semua ada waktu yang tepat, saudara-saudara. Setiap pelayan hendaklah sudah dipersiapkan, ya, artinya memberi diri untuk diperlengkapi oleh Tuhan, memberi diri juga untuk diisi oleh Tuhan dengan caranya, dengan kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga ketika waktunya tiba, saudara-saudara, betul-betul menjadi orang yang siap untuk melayani. Ya, saya teringat ketika Tuhan Yesus memilih murid-muridnya 12 orang, saudara-saudara, Tuhan memperlengkapi mereka, ya, mengajar mereka selama 3,5 tahun, memberikan mereka kesempatan untuk melihat, untuk mendengar sendiri, untuk menyaksikan bagaimana ia melayani. Dan ketika Kristus hendak mengutus mereka,
Tuhan berpesan kepada para muridnya agar mereka menantikan janji Bapa, ya. Yakni Roh Kudus harus memenuhi mereka, baru mereka dapat mulai melayani, saudara-saudara. Demikian juga sebenarnya dengan kita. Waktu yang tepat adalah waktu ketika kita sudah dipersiapkan dan ketika kita betul-betul menerima Roh Tuhan tinggal dalam diri kita dan juga memenuhi kita, saudara-saudara. Ada yang mulai pelayanan sejak usianya sangat muda sekali, puji Tuhan. Tapi ada juga orang yang mulai melayani ketika usianya katakanlah di pertengahan, saudara-saudara. Bahkan ada juga orang yang melayani di usia senja. Namun demikian, satu hal yang paling penting adalah kita melayani pada waktu Tuhan yang terbaik yang dinyatakan dalam hidup kita. Karena melayani bukan soal cepat-cepatan, tapi melayani adalah soal kematangan, saudara-saudara. Kapan waktu yang tepat, kairos Tuhan tersedia bagi kita, momen yang tepat, sehingga ketika kita mulai melayani, bukan kuat gagah kita, tapi dengan Roh Tuhan kita melayani, saudara-saudara. Nah, dalam perikop ini ada beberapa poin penting sekali tentang bagaimana Kristus melayani dan juga menjadi teladan yang baik bagi kita untuk kita juga jalankan. Yang pertama, melayani dengan damai, saudara-saudara. Ayat yang kedua, saya akan bacakan bagi saudara-saudara semua. Ia tidak akan berteriak atau menyeringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Ya. Ini tentu saja sebenarnya kiasan, saudara-saudara. Kristus siapa yang tidak tahu di mana dan bagaimana ia melayani pada zamannya. Orang banyak berbondong-bondong mencari dia. Namun demikian, yang dimaksud di sini adalah dia, saudara-saudara, tidak memamerkan pelayanannya begitu rupa. Tapi Kristus melayani seseorang atau bahkan kelompok orang di dalam damai sejahtera yang berasal dari Allah. Karena yang penting bagi dia adalah bukan banyaknya orang yang akhirnya mengagumi pelayanannya, tapi bagaimana pelayanannya dapat menyentuh orang-orang yang saudara-saudara memang tepat untuk menerima pelayanannya. Ya, kita membutuhkan hikmat dan kuasa untuk mengerjakan hal ini. Karena bagaimanapun saudara-saudara, yang paling penting dalam pelayanan adalah bagaimana supaya orang yang kita layani betul-betul mengenal Tuhan itu sendiri, mengenal keselamatan yang besar yang disediakannya. Nah, di dalam kisah-kisah tentang Kristus, yang paling penting adalah bagaimana orang yang dilayaninya mengerti bahwa yang melayani mereka adalah pribadi yang telah dijanjikan sebelumnya, Sang Juru Selamat, pribadi yang agung dan mulia, sehingga mereka saudara-saudara tidak hanya berhenti menjadi orang yang dilayani, tapi menerima Sang Kristus yang melayani mereka. Bahkan mereka dapat menaruh iman dan pada akhirnya menerima anugerah hidup yang kekal itu, saudara-saudara. Nah, kiranya setiap pelayanan yang kita ambil betul-betul menghantar orang-orang kepada Sang Kristus, kepada Tuhan itu sendiri. Sebab sebagai manusia, saudara-saudara, waktu kita terbatas, kemampuan kita terbatas, kecakapan kita pun juga terbatas. Tapi ketika kita membawa seseorang atau orang-orang kepada Tuhan itu sendiri, kepada Sang Juru Selamat, nah di sanalah mereka akan berjumpa dengan Dia dan akhirnya bertumbuh mengenal Dia sampai betul-betul berani mengambil keputusan bahwa hidup mereka harus diserahkan kepada Tuhan. Ya. Dalam hal ini saya sendiri tidak mau buru-buru sebenarnya. Siapapun yang katakanlah saya layani atau berkesempatan mendengar Injil melalui saya, biarlah mereka mendengar dan merenungkannya dengan seksama, saudara-saudara. Ada waktu yang tepat ketika mereka mengambil keputusan. Tapi sekalipun pada akhirnya mereka menolak, itu kembali kepada mereka. Tapi kalau mereka menerima, itu jelas bukan karena siapa yang mendorongnya, tapi perjumpaan mereka dengan Tuhan yang membuat mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan mereka tidak bisa, tanpa Tuhan mereka tidak mungkin menyelamatkan diri sendiri. Nah, itu yang penting sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, di sini kita belajar bahwa Kristus melayani membawa pemulihan. Ayat yang ketiga, saya akan bacakan bagi saudara-saudara semua. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Nah, saudara-saudara, sebenarnya apa yang Kristus nyatakan di sini adalah pelayanan pemulihan. Ya, kita tidak perlu bingung apa maksudnya buluh yang patah terkulai tidak dipatahkan, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Ada penggenapannya dalam kitab Injil, saudara-saudara. Penggenapannya adalah ketika Kristus menyembuhkan seseorang yang tangannya mati terkulai, saudara-saudara. Bayangkan.
Kristus melihat orang yang mengalami sakit. Kristus melihat orang yang lemah, belas kasihannya timbul, saudara-saudara. Sebab bagaimanapun juga Tuhan sebenarnya dari awal menciptakan manusia untuk menikmati hidup yang baik, keutuhan, fungsi yang maksimal. Nah, ketika ada orang yang datang kepada Kristus dalam posisi yang lemah itu, tangannya terkulai, tidak bisa digerakkan, saudara-saudara, bahkan bisa dikatakan tangannya layu dan mati. Di sana Kristus menyatakan kuat kuasanya, memulihkannya kembali. Tangannya tidak dibuang, tapi tangannya dipulihkannya kembali, saudara-saudara. Nah, dalam hal ini betul kita melayani yang paling penting rohaninya tersentuh, ya, rohnya, jiwanya diselamatkan, betul. Tapi jangan kita mengabaikan pelayanan jasmani. Ya. Setiap ada orang yang membutuhkan pelayanan jasmani, khususnya doa kesembuhan, pemulihan, saya rindu kita semua, siapapun yang berbagian, sungguh-sungguh mendoakannya. Tidak hanya sekali mendoakannya, tapi mengajaknya berjalan dalam journey of healing. Ya. Saya suka mengatakan hal ini. Bawalah orang-orang yang kita layani dalam perjalanan kesembuhan. Tapi dia harus mau, saudara-saudara. Kita tidak bisa memaksa seseorang yang tidak mau. Tapi mereka yang betul-betul mau menyerahkan dirinya, berjalan dalam pelayanan ini, ya, artinya menerima kesembuhan dari Tuhan, kita harus layani. Tuhan bisa mengerjakannya secara seketika terjadi pada waktu itu, tapi Tuhan juga bisa mengerjakannya secara bertahap. Orang yang betul-betul rindu dipulihkan oleh Tuhan sudah mengambil langkah pertama sebenarnya. Berjalanlah bersama Kristus dan juga bersama hamba-hambanya yang Tuhan utus kepada kita untuk melayani kita dalam perjalanan kesembuhan ini sampai semuanya tuntas dan pulih, saudara-saudara. Satu hal yang harus kita ingat, iman sifatnya pribadi. Ya. Barangkali kita pernah menyaksikan orang-orang yang sakit tapi juga tidak sembuh. Tapi bukan itu ukurannya. Iman sifatnya pribadi. Kalau kita membutuhkannya, mengapa tidak mencarinya? Kalau kita merindukannya, mengapa kita tidak memintanya kepada Tuhan? Dan belajar menekuni, ya, pewahyuan tentang berkat pemulihan. Sebab Kristus datang, buluh yang pernah terkulai tidak dipatahkannya. Semu yang pudar nyalanya, saudara-saudara, tidak dipadamkan. Itulah Sang Kristus, Tuhan kita yang maha mulia. Ya. Nah, itu dia. Pelayanan pemulihan itu penting bagi Kristus. Sebabnya hari ini pelayanan pemulihan penting juga bagi kita. Bahkan saya juga merenungkan begini, ya. Pelayanan pemulihan yang Kristus kerjakan itu menjadi seperti sesuatu yang menarik perhatian banyak orang. Betul, orang tidak diselamatkan karena melihat mukjizat. Tapi keajaiban pemulihan yang Kristus bawa, membuat banyak orang itu memberikan perhatian. Mereka yang tadinya cuek, mereka yang tadinya tidak ada perhatian apapun dengan Kristus, ketika hal itu terjadi, mereka memberi waktu untuk mendengar, memberi waktu untuk menyimak apa yang Kristus katakan. Ini yang penting sekali. Melayani pemulihan tanda kasih. Dan ketika seseorang mendengar, membuka telinganya, menyediakan waktunya untuk mendengarkan berita kabar baik ini, nah kiranya mereka berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Dan mereka akhirnya menemukan siapa sesungguhnya yang mereka cari. Hasrat hati manusia yang terdalam itu. Saudara, itu dia. Yaitu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, Kristus melayani, ya, dengan konsistensi dan kuat kuasa. Dia melayani dengan konsistensi dan kuat kuasa. Yang keempat, saya akan bacakan bagi saudara-saudara. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Saudara-saudara, melayani itu sesungguhnya butuh banyak energi. Kalau kita melayaninya dengan kekuatan manusia, kita pasti cepat ingin berhenti. Bahkan kita mungkin dipaksa berhenti. Sebab kekuatan kita terbatas, kemampuan kita juga terbatas. Tetapi ketika kita melayani dengan kuat kuasa Tuhan, saudara-saudara, kita akan maju terus dalam konsistensi yang kuat, dan kita sendiri pun juga tidak akan menjadi pudar. Justru kita akan semakin bersinar di dalam Tuhan. Nah, Kristus sendiri ketika melayani, yang mengenyahkan bayang-bayang maut. Kemanapun dia pergi, ya seperti matahari yang mengenyahkan kegelapan. Sebab Kristus terang dunia, ia surya kebenaran. Kemanapun dia pergi, negeri-negeri yang gelap diteranginya. Kuasa-kuasa gelap dihardiknya. Segala sakit penyakit dikalahkannya. Bahkan kebangkitan daripada orang mati dinyatakannya. Saudara-saudara, kuasa yang besar, kuasa kehidupan diwahyukannya, mengalahkan kuasa kematian. Nah, kita pun juga ketika melayani harus betul-betul mengandalkan Tuhan. Kristus manusia sempurna tanpa dosa
mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, mengambil rupa manusia sama seperti kita, dan dia bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Apalagi kita yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, kita perlu dan harus sebenarnya melayani, mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya berilah waktu Tuhan mengisi kita. Ambillah waktu juga untuk kita dipulihkan oleh Tuhan dan senantiasa dipenuhi dengan kuat kuasanya, diperbaharui saudara-saudara. Seketika kita melayani bukan dengan kuat gagah kita, tapi dengan kuat kuasanya. Kita menjadi orang-orang yang disegarkan oleh Tuhan sendiri dan kuat kuasanya mengalir melalui kita. Nah, pelayanan yang mengandalkan Tuhan, apa tandanya? Tandanya adalah ketika kita melayani, kuasa kehidupan mengalir, menghidupkan orang-orang yang kita layani, menghidupkan kita juga. Ya, beberapa orang melayani orang lain menjadi makin beriman, menjadi penuh semangat, antusias, sukacita, ada kekuatan baru, tapi dia sendiri semakin lama semakin lemah, saudara-saudara. Nah, ketika kita melayani dalam kekuatan Tuhan, bukan hanya orang yang kita layani mendapat pelayanan, kita sendiri pun juga sebenarnya dikuatkan, diteguhkan, disegarkan, dan dibawa oleh Tuhan untuk semakin mengalami kuat kuasanya dalam hidup kita. Nah, orang yang melayani mengandalkan Tuhan akan senang sekali melayani, saudara. Pelayanan baginya adalah pengalaman yang istimewa. Mengalami Tuhan lebih indah lagi. Bahkan melayani, dia sendiri di-energize, ya, diberikan kekuatan baru. Nah, saya rindu kita semua yang mendengar renungan ini, khotbah ini, betul-betul mengalami hal itu. Melayani bukan kuat gagah kita. Kita melayani justru di-energize, mendapat kekuatan baru. Sehingga kita semakin melayani, semakin bersinar. Semakin melayani, kekuatan kuasa Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Amin. Nah, berikutnya yang keempat, ya, Kristus melayani membawa berita keselamatan, dan demikian juga kita, ya. Itu yang keenam, dikatakan demikian, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku hendak membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Ya, ini tentang Kristus. Tapi teladannya adalah Kristus sebagai sang juru selamat membawa berita keselamatan itu. Kita pun juga sebagai utusan-utusannya bawalah berita itu, saudara-saudara. Saya rindu, ya, setiap kali kita berbicara orang sadar ada keselamatan di dalam Kristus. Setiap kali kita melayani, orang sadar bahwa sang juru selamat telah datang bagi mereka. Setiap kali kita melayani, mereka sadar bahwa apa yang mereka cari ada di dalam Kristus, saudara-saudara. Kabar baik, berita keselamatan itu harus disampaikan, ya, terus menerus dengan berbagai cara, berbagai bahasa, berbagai pengalaman iman dan kesaksian, sehingga saudara-saudara semakin banyak orang menyadari bahwa keselamatan yang besar bukan hal yang mustahil. Tuhan sang pencipta manusia tidak abai. Dia mengutus sang juru selamat, firman yang kekal, ya, supaya kita umat manusia di muka bumi ini tidak perlu binasa. Tetapi Tuhan tidak memaksakan kehendaknya. Maukah kita percaya? Mau kita menyerahkan diri kepada Tuhan? Ketika kita memberi diri kita kepada Kristus Tuhan, dengan percaya, dengan beriman kepadanya, saudara, di situ kita dipindahkan dari kebinasaan kepada keselamatan, dari kematian kepada hidup yang kekal. Ini anugerah yang tak terkira besarnya. Banyak orang masih mencari, ketika tidak dapat mereka merasa memang tidak ada. Ya, surga dan neraka bukan urusan saya, urusan Tuhan saja. Betul, itu urusan Tuhan. Tetapi kita sendiri harus memberi diri, mau apa tidak, saudara, memilih mana, mau mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan sang juru selamat. Saya sendiri tahu betul saya tidak sanggup. Bagaimanapun besarnya, hebatnya usaha saya, tidak mampu selamatkan diri sendiri. Tetapi Kristus Yesus Tuhan kita, tidak ada yang mustahil baginya. Saya lebih baik menyerahkan diri kepada Kristus karena tidak berdaya, saudara. Roh Kudus menyadarkan kita tidak berdaya. Injil menyadarkan kita tidak berdaya. Serahkan diri kepada Kristus, kita diselamatkan. Nah, kiranya orang-orang yang kita layani pun juga menyadari bahwa mereka membutuhkan sang Kristus. Sebagaimana mereka membutuhkan udara, mereka membutuhkan sang juru selamat. Sebab apalah manusia, saudara, tidak punya daya untuk menyelamatkan dirinya. Sekalipun mereka berusaha, semu saja pasti gagal. Tapi bersama Kristus kita memiliki kepastian keselamatan yang termeterai oleh Roh-Nya yang kudus, sehingga hidup kita, saudara, tidak binasa, tidak sia-sia, melainkan hidup dalam keselamatan, dalam terangnya sejak kita percaya sampai selama-selamanya, sampai seterusnya. Itu kemudian yang terakhir, poin yang kelima, saudara.
Kristus mencelikkan orang buta dan membawa kemerdekaan. Ya. Kristus ini luar biasa. Saya ingat sekali saudara-saudara ketika Kristus berjalan bersama murid-muridnya dan mereka bertemu dengan seorang anak yang lahir buta. Ya. Para murid pada waktu itu, ya, sesuai dengan hukum perjanjian lama, setiap ada orang yang tidak normal, katakanlah begitu, mengalami kecacatan, seringkali karena memang ada dosa keturunan, kan begitu. Sehingga mereka ingin memastikannya melalui Kristus, siapa sebenarnya yang berdosa? Apakah orang tuanya, apakah anak ini? Tapi Kristus datang untuk menggenapi perjanjian lama, saudara, menyelesaikannya, membawa kita kepada perjanjian baru. Sehingga Kristus pada waktu itu yang menjadi penggenap perjanjian lama, yang membawa perjanjian lama kepada telosnya, tujuan akhirnya berkata, bukan orang tuanya, bukan juga dia, tetapi supaya kemuliaan Allah dinyatakan kepadanya. Kemudian Kristus mencelikkan mata orang itu dan mata orang itu melihat. Ya, saya percaya nada yang mustahil bagi kita. Kalau kita butuh doa, kenapa tidak berdoa? Kalau kita butuh kesembuhan, kenapa tidak belajar menekuninya di dalam Kristus tahap demi tahap. Walaupun kita belum sempurna pengetahuan kita, pemahaman kita tentang hal itu, paling tidak kita mengambil langkah pertama dan terus memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan kesembuhan ini. Nah, Kristus itu mencelikkan orang yang buta dan membawa kemerdekaan, saudara. Yang buta jasmaninya Tuhan buka mata, yang buta rohaninya Tuhan juga celikkan. Ya. Tuhan berkata, ya, orang Farisi ahli Taurat itu tetap buta, sebab mereka tidak mau mengakui ketidaktahuan mereka. Mereka tidak mau mengakui keberdosaan mereka. Ya. Mereka sampai kepada tahap kesalahpahaman yang luar biasa. Mereka mengira kesalahan pribadi mereka membuat mereka tidak membutuhkan juru selamat. Sehingga Tuhan bilang begini, sekiranya kamu mengatakan aku buta, tentu kamu melihat. Artinya begini, sekiranya kamu mengakui bahwa kamu nggak tahu kebenaran secara utuh, seandainya kamu mengakui kamu perlu sang juru selamat, kamu tentu dicelikkan. Ya. Perlu kerendahan hati, saudara. Manusia kadang-kadang angkuh sekali. Tapi berbahagialah mereka yang rendah hati. Kerendahan hati pun juga sebenarnya bukan suatu tindakan gagah-gagahan, tapi sebuah penyerahan diri kepada Tuhan karena kesadaran Tuhanlah yang maha tinggi, Tuhanlah yang maha mulia. Dan saya berdoa hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya perkataan kita, pelayanan kita mencelikkan banyak orang dan memerdekakan banyak orang. Saudara-saudara, beberapa orang habis ibadah rasanya pegel-pegel gitu ya, kayak habis dipukulin. Saya rindu setiap kali kita habis ibadah, kita disegarkan, kita dikuatkan, kita mendapat kekuatan baru, iman kita ditumbuhkan, roh kita menyala-nyala, sehingga kita tahu betul bahwa kita berada dalam pelayanan yang mendatangkan kehidupan, pelayanan Injil yang Kristus bawa dan yang dia teruskan melalui para muridnya, termasuk juga kita. Kalau kita hari ini orang percaya, Tuhan juga mengutus kita melayani, menjadi perpanjangan tangan Kristus, perpanjangan kakinya, perpanjangan lidahnya. Sehingga melalui kita banyak orang mengenal Sang Juru Selamat. Melalui kita, saudara-saudara, orang mengenal pemulihan yang sejati ada dalam Kristus Sang Juru Selamat. Melalui kita orang mengenal bahwa ada kuat kuasa yang tersedia bagi kita yang menerimanya, bahkan juga bekerja kuat kuasanya itu dalam kehidupan sehari-hari maupun juga dalam pelayanan kita. Dan melalui pelayanan kita banyak orang mengenal keselamatan yang kekal itu, dan pada akhirnya hidup dengan mata yang dicelikkan dan juga kemerdekaan dalam kehidupan ini. Sehingga hidupnya menjadi kesaksian, hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kehadirannya mendamaikan, dan melalui dia, ya, Tuhan dikenal. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.